Yang di jalur tuh ada gapura bambu. Gapura bambu tuh. Gue masuk situ. Nggak lama, buset. Udah nggak tahu bentukannya dah itu mah. Udah kayak semacam lu di pasar. Bisa gue gambarin sih kayak Car Free Day. Kan, nah itu kan banyak kan orang. Rame banget ya rame ya kan. Nah itu gue lari tuh di tengah-tengah mereka loh. Gitu, ada yang jualan kanan kiri kan gitu ya. Nah, cuman mereka tuh nggak ada yang merhatiin kita. Nggak ada yang merhatiin kita, cuek aja gitu. Segitu ramenya kalau kita manusia normal mah bising dong. Nah itu sunyi, nggak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang gak kenal dengan Gunung Semeru? Salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mempunyai keindahan yang cukup menawan. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya, baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Beredar juga berita di masyarakat sekitar bahwa saja di Gunung Semeru ini ada kerajaan gaibnya nih. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat memasuki dimensi lain Gunung Semeru. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Oke, selamat malam Bang Lukman. Selamat malam. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat. Masya Allah, sampai juga Mana ya. aja nih kita. Aduh, terakhir ketemu gue waktu yang ke rumah lu Bang ya? Iya betul. Itu tahun berapa Bang? 2020 ya? Iya 2020. 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun lalu ya? Sekarang gue yang mampir. Iya. Oke, thank you banget Bang. Siap. Datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini di tahun berapa Bang kalau boleh tahu Bang? 2015. 2015. Nah, pendakian Gunung Semeru ya? Semeru. Berapa rombongan pada saat itu Bang? 16. 16 orang. 16 Ini orang. open trip apa serkos Open apa? trip. Oh, open trip. Open trip. Kebetulan di situ emang yang si jasa open trip ini minta bantuan. Oh, oke. Kita Berarti cuma perbantuan aja. lu get di situ ya, Iya, sebagai apa porter lah ya. Porter 35 kilo apa 30 kilo? 25 aja lah, jangan banyak-banyak. Di Gunung Semeru. Semeru. Tadi sempat masuk dimensi lainnya Gunung Semeru. Itu Itu- pada saat di itu pos berapa tuh Bang kalau Di boleh tahu? antara pos 4 ke pos 3. Di antara pos 4 ke pos 3 berarti arah turunnya ya? Arah turun. Jembatan Merah nggak sih? Sebelum lah. Oh, sebelum ya? Iya. Berarti lewat Rakum baru ke itu ya, pos 4 itu ya? Dari pos 4 kan di atas Rakum nih. Heeh. Nah, nggak lama kan, ya paling setengah jam lah kalau lari, paling 15 menit ya. Iya. Nah itu pos 3 kan. Nah di antara itu, pokoknya dari ISA, start dari ISA tuh di pos 4, bukan di Rakum ya, pos 4-nya. Yang udah di atas ya? Yang di atas itu sampai pos 2 tuh jam setengah 2-an. Setengah 2 dini hari? Ya betul. Wah, gokil. Oke, gue penasaran nih Bang sama cerita horor lu nih pada kali ini. Siap. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya nih, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, gitu gimana Bang ceritanya awalnya Bang? Awalnya sih itu dari open trip ya, di salah satu pengada open trip. Itu kan kebetulan temen orang Ciracas. Nah dia telepon, "Man bisa gak bantu kapan? Tanggal sekian." Ya udah berangkat, itu di Mei. Tapi tanggalnya lupa lah ya kan, tanggal berapa. Ya udah, berapa orang? Ini baru ada 9 waktu itu kan. Nah pas sampai hari H ternyata ada 16 orang. Oke, itu termasuk panitia bukan sih Bang? Iya, termasuk Oke, penitia. iya. Penitia tuh ada sekitar 5 orang lah, gitu. Nah sisanya ya 11 orang itu ya pesertanya gitu. Cuma kan kalau gua pribadi emang humble gitu kan ke orang, jadi gua tuh ditugasin khusus supaya gimana caranya gue bisa nyaru lah jadi peserta, biar dia tuh cerita
ke gua keluh gitu. kesahnya ya? Keluh kesahnya, Oke, ada apa gitu. Dia cerita lah sama gua. Jadi kalau ke panitia, gua malu. Takutnya gitu. Biar takut Makanya, canggung apa gimana ya? takut canggung atau gimana, makanya gua nyaruh jadi peserta supaya peserta ini bisa berbagi cerita sama gua gitu. Oke. Gitu. Nah, di situ dari Medan satu orang. Oh, dari Medan. Dari Medan. Terus Kuningan itu ada 1 orang. Terus Tangerang itu 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Tangerangnya daerah Pondok Kacang sih. Oh, dekat sini ya? Oke. Itu kebetulan pas berangkat itu saya pribadi bareng ketemu di daerah Geraraya. Nah, dari situ kita ke stasiun Senen bareng-bareng lah. Gitu. Kita janjian, kita ketemuan, akhirnya kita berangkat ke Pasar Senen. Sebelum udah nyampe Pasar Senen, kan itu kebetulan Ade tuh lagi naik gunung Merapi. Adik saya. Nah, dengar kabar ada yang jatuh. Jatuh ke kawah. Oh iya, 2015 itu ya? Iya. Sempat ini juga tuh, viral juga tuh ya? Nah, kan saya udah bilang ke temen, nih kalau misalkan Merapi lu nggak usah naik, soalnya bahaya kan batunya gitu kan, lu di Pasar Buber aja gitu. Nah, dengar kabar di Twitter tuh kan rame kan, dulu kan rame di Twitter ya, di Twitter rame. Nah, gue khawatir dong, takut adik gue kan, adik gue lagi naik sono kan. Ini bimbang tuh, mau naik ke sana tuh bimbang, mau berangkat ke Malang tuh bimbang karena satu adik masih belum ada kabar. Nah, gitu kan. Terus nyari kabar, akhirnya dapet kabar dari orang Basecamp itu dulu nama akun Twitternya Merapi apa gitu. Kata dia, Ade selamat, udah ada nih Ade. Oh, oke. Gitu. Nah, kan gue berangkat jam 3 tuh, jam 3 sore dari Senin. Nah, jam 2 tuh udah dapet kabar kalau Ade tuh ada gitu. Selamat, berarti bukan adik gue gitu kan. Akhirnya tenang kan, ya udah gue udah berangkat ke Malang kan gitu. Ya udah jam 3 gue berangkat. Kalau misalkan adik gue nih, mungkin gue batalin pendakian itu kan. Lu langsung berangkat ke Merapi gitu? Iya, pasti gitu. Di perjalanan lah ada kisah kocak lah sebenarnya. Jadi sebelum gua naik kereta, gua kena antimo dulu 5 butir. 5 butir gua biar tidur di kereta tuh. Tidur. Nah, alhasil gua tidur dari stasiun Bekasi tuh, gua udah tidur tuh. Masih ingat aja stasiun Bekasi gua tidur, bangun-bangun di Kediri. Kediri gua anjir, orang-orang udah pada ngerokok di Cirebon ya kan. Gua di Kediri lu baru bangun. Akhirnya cuma berapa stasiun lagi kan nyampe. Enak, tinggal 2 stasiun kalau nggak salah. Nyampe Malang ya udah. Kita nyampe Malang, di situ langsung ke Pasar Tumpang ya. Situ naik angkot ya kan. Nah, di Tumpang tuh kita nyampe istirahat dulu kan. Istirahat. Nah, ada salah satu peserta dari Bogor. Nah, dia kan intens nih gue nih sama peserta nih. Nah, dia cerita, "Bang, apaan? Gue mau ke WC, anterin yuk." Ya udah, gue anterin. Nah, keluar dari WC dia ngomong, "Bang, gue lagi dapet." Dari gitu kan. Lagi dapet. Iya, yaudah santai aja, yang penting bersih. Gituin sama gue. Ya udah. Akhirnya di situ dia udah cerita, gue udah was-was lah intinya di situ kan. Udah was-was. Pertama, gue kan baru juga nih ke Semeru tuh waktu itu. Baru juga, akhirnya di situ ya udahlah gue buang jauh-jauh. Nah, perjalanannya itu gue ternyata maghrib. Sebelum maghrib jam 5-an. Dari Pasar Tumpang? Ya, Pasar Tumpang ke Ranupani kan, jam 5-an. Nah, pas perjalanan abis pertigaan Bromo tuh, nggak lama jeep gue ini kebakar. Mesinnya. Ngebul? Iya, ngebul. Itu mah udah keluar api kap depannya. Iya kan? Akhirnya gue ketahan tuh di situ tuh. Ketahan, anjir lama lah, hampir 2 jaman. Gitu, karena ada jeep lagi yang lewat gitu, kenapa akhirnya dibenerin kan. 2 jam di situ nunggu, nyampe lah. Gue lanjutin perjalanan, gue nyampe ke Ranupani malam. Di malam ini itu malam pertama ya. Malam pertama itu gue kan tidur di nyewa warung gitu ya. Tapi ada buat tidur lah. Kan gitu. Kayak balai-balian gitu ya. Cuma ini berbentuk rumah. Jadi kalau masuk nih, kita masuk.
Nah dulu kan si tempat registrasi ini ada di sebelah kiri. Ya di bawah situ ya, Ya, posnya. terus kalau misalkan ke atas kan kayak aula ada musola. Ah. Nah kita ke kanan dikit kan. Oh, oke. Nah ke kanan, terus ada tuh di atas. Nah gue di situ, bukan yang di bawah, bukan orang di bawah. Bukan barang pedagang-pedagang yang lain. Iya, gue di atas itu. Itu emang gue lihat sih banyak barang-barang antik ya. Kayak Gucci, pokoknya barang-barang khas Jawa banget kan gitu ya. Itu rumah pribadi berarti ya? Rumah pribadi itu. Ya udah kita tidur di situ. Nah, karena gua di situ bukan peserta kan, gua utamain peserta dulu dong. Di peserta tuh di dalam semua. Nah, gue tidur tuh di luar pintu. Kan ada pintu nih, anak-anak di dalam, gue di luarnya. Gua sama Irawan berdua nih, anak Ciracas. Ya udah, malam itu kita mutusin habis makan tuh tidur kan. Tidur karena kan kita lanjut pendakian tuh besok pagi. Malam itu tidur oke lah, sampai jam 12 nggak ada apa-apa. Jam 1 jam 2 tuh udah mulai dingin kan, dingin. SB tuh semua di dalam. SB tuh di dalam kan, Keru semua di dalam. Nah gue di luar tuh cuma beralasan doang kan gitu. Akhirnya gue bangun, Wan ambil SB Wan, yang double aja, yang satu SB tuh bisa berdua kan gitu ya. Ya udah, set. Nah dia mau baru nengok pintu kan gini, set. Si Nindi belum tidur, dia ngomong begitu. Kata gue, ngapain? Oh ngeliat si Nindi belum tidur, kata gitu. Oh ini nama peserta? Iya, yang cewek satu-satunya yang dari Bogor tuh yang dia dapat. Oh, oke. Gitu kan, kata dia gini, si Nindi belum tidur, yang bener lu? Iya. Gue bangun, gue lihat. Lah, tapi si Nindi lagi tidur. Ada emang lagi duduk kan begini, cuma kita di belakangin. Ya kirain emang si Nindi, posturnya emang gak si Nindi. Cuma pas gue lihat lagi si Nindi tuh lagi tidur. Nah si Nindi ini lagi didudukin sama perempuan itu. Dia tidurnya didudukin sama perempuannya. Gitu. Nah gue lihat bukan anjir, iya bukan. Wah langsung gue sama si Irawan panik dong. Wah dah tidur dah. Udah amat dingin-dinginan lah, gue peluk-pelukan aja sama si Irawan di situ kan karena ketakutan berdua. Ya udah. Nggak lama udah nggak ada. Ya udah ambil SB. Gue udah SB-an nih berdua nih pokoknya. Udah SB-an. Itu jam 3-an lah kalau nggak salah. Gue sih nggak ngeliat jam ya. Pokoknya mau subuh dah. Udah banyak kokok ayam kan. Gitu. Mau subuh ada orang lewat. Tuh lewat. Nggak lama kan gue tidur begini sama si Irawan sebelah kanan. Ini pintu dong kan gitu ya. Nah orang nih lewat, kan di sini masih ada space nih. Sini peralatan kayak Gucci gitu. Kayak barang-barang antik gitu ya? Iya, barang-barang antik gitu kan. Nah, lewat ke muka gua nih kaki. Gitu. Okay. Kaki gua lihat ke atas. Nenek-nenek nih. Gua tidur lagi, Pan. Emang yang punya nenek-nenek gitu. Bukan kan itu si Mbak yang punya. Ini ada nenek di belakang. Mana ada kata dia, kagak ada orang kata dia. Demi Allah kata gua ada ini, kata gua di belakang gua. Aku masih ngerasain kok, gue bilang gitu kan. Nggak ada kata dia. Ya udah fix bukan kata gue, bukan orang nenek. Gue lihat ke atas nenek bener pakai baju kebaya jadul gitu kan, pakai apa sarung iya gitu. Sarung apa sih namanya itu yang kayak batik-batik gitu. Iya kayak gitulah pokoknya, kayak jadul banget lah di situ. Ya udah gue irawin lah di situ lah, nggak terlalu mikirin. Udah gitu pagi kita briefing dulu ya kan, briefing terus doa, akhirnya berangkat tuh jam 8:30 lah, 9 pagi. Lanjut jalan pelan-pelan. Nah di pos 2 itu yang temen gua dari Pondok Kacang nih, dia nih udah ketarik kakinya satu. Kram ya? Kram, ketarik satu kram. Terus lanjutin pos 3 kan agak nanjak nih. Udah mulai dua-duanya tuh. Dua-duanya jalan aja udah pakai trekking pole kan. Jalan udah terus saya jalan sampai pos 4 berhenti dah. Ya udah gue pertama sama orang Kuningan kan, Mang Egi yang paling depan nih. Mang Egi ini kan bukan peserta, dia panitia juga kan. Kan gak lama dari pos 3 nih, pas mau ke pos 4 tuh udah luas lah kelihatan Ranukumbolo kan. Iya. Nah, udah lihat situ kan set. Gua ngeliat batu, ada tuh depan pos tuh ada batu yang arah ke apa namanya Ranukumbolo kan. Ada yang duduk. Gua kira emang lagi
apa namanya lagi mandangin itulah. Iya, Gua Randu kira Kumbolo orang ya. ya kan, wah orang ini biasa aja gitu. Nah orang tuh duduk di situ, nggak lama kan anak-anak kan datang nih. Nah anak-anak foto di batu itu. Lah kata gue itu kan ada orang, gue kata gitu ya. Oh, oke. Ternyata anak nggak ngeliat kalau di situ ada orang yang lagi duduk di batu itu. Gitu. Anak-anak ternyata itu cuma batu biasa aja. Iya, batu biasa aja. Gitu. Kata, kok di situ sih? Itu ada orang. Ya, gue kan gitu nggak enak. Nggak ada bang, nggak ada gitu, nggak ada. Oh yaudah, lanjut. Gitu aja. Itu anak foto di situ lah pokoknya. Itu kayak yang lagi pincang ya kan. Ya udah di situ. Pada foto-foto lah di situ. Akhirnya kita jalan lagi ke bawah, turun. Terus melipir ke pinggir-pinggir Rakum kan. Nyampe lah kita di campground. Yang ada shelternya itu ya. Yang ada shelternya, lewatin shelter dikit baru lah. Ya kan. Nyampe Rakum tuh ya kita seneng-seneng aja kan, maghrib kan. Ya udah, seneng-seneng aja di situ, santai, nggak ada hal-hal macem-macem lah. Malam itu tuh, itu malam kedua ya. Malam kedua tuh nggak ada hal yang menurut gua ganjil gitu. Cuma emang dinginnya tuh lagi minus kan. Bulan Mei itu ya. Iya, minus itu buset. Sampai gua tidur aja. Polybag, plastik sampah ya kan. Terus sarung, keril, ya udah masuk baru SB. Yang dingin-dingin itu. Iya, dingin buset orang apa namanya? Si anduk gua aja gua taruh di atas apa namanya? Tenda di luar. Pagi-pagi jadi triplek lu. Dingin banget. Beku dong ya? Iya, beku itu. Nah, gua nggak tahu lah karena beku atau karena apa si yang pinjang ini ternyata nggak bisa ngelanjutin. Oh, Dia stay lah di Randu Kumbolo. Lah gue bilang dong ke ketuanya, bang, gue yang nemenin ya di sini, yang lain nggak apa-apa. Enggak, lu kan yang ini kata dia gitu kan, gue ada tugas khusus kayak gitu kan. Iya, sembuh barang. Iya, nggak ada. Ya udah bang, berarti gue duluan ya. Ya udah gue duluan tuh bareng peserta ya kan. Saya duluan dari apa namanya Randu Kumbolo arah ke Kalimati ya. Itu besok paginya lah. Malam itu kan udah nggak ada apa-apa. Nah si teman gue yang anak Pondok Kacang ini nggak bisa lanjut kan. Ditemenin sama siapa situ bang? Sama panitia? Nah pas gue nyampe Kalimati itu ternyata dia ditinggalin sendirian. Masa sih? Iya. Berarti nggak ada yang nemenin. Tinggalin sendirian kan gila. Parah kan? Kata gue, anjir tau gitu gue nungguin. Jadi gue otak gue mikirinnya apa? Mikirin itu orang. Gitu. Lah, tapi ada tenda ada? Ada. Tenda kan ditinggalin 2 apa 3 gitu kan. Nah dia di situ ya sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, mau keluar aja nggak bisa. Udah cuaca yang dingin segitunya, gue makin khawatir dong. Kan gitu ya. Menurut gue sih parah sih itu. Parah. Otenya? Iya parah. Gila ada gue. Gila gue mah tugas. Gue kirain nemenin ya udah. Ternyata nggak ada. Awalnya kan lu udah yang ngajuin ini kan. Ternyata biar nggak ada. Temenin gitu. Ya udahlah kata gue. Akhirnya gue masih kepikiran aja tuh sama tuh anak satu tinggalin di Rakum. Udah lanjut jalan kan. Nah itu nyampe ke apa ya namanya lupa lah gue, pos apa di situ. Nah gue di situ sama Irawan berdua. Pos mana nih? Rorombo? Jambangan? Lewat. Ya Jambangan. Jambangan kan abis Rorombo. Iya. Ya kan ada lagi pos. Apa sih namanya? Sebelum Kalimati apa? Iya. Jambangan gitu ya? Emang Jambangan. Iya? Itu cuma 3 pos doang kan itu? Iya pokoknya gue di situ ngeliat ada orang berdiri di pinggir jalur ya kan. Berdiri aja tuh, biarin aja kata gue. Pasti yang lain nggak ngeliat. Kan gue belajar yang udah-udah. Gue doang yang lihat kan, yang lain nggak. Udah biarin aja gue. Bang Sewu mas kan gitu ya. Kalau bahasa di sana kan gitu ya. Kalau di Jawa Barat kan punten gitu ya. Kalau di sana Bang Sewu mas, gitu aja. Gue lewat aja gue doang. Sampai Kalimati, udah diriin tenda malam kan. Gue mikir kalau gue nggak tidur, gue besok nggak mungkin bisa nemenin anak-anak nih kan gitu ya. Akhirnya gue tidur lah. Tidur dari jam 7 lah, jam 7-an gue tidur. Emang gak ada apa-apa di situ malam itu. Malam ketiga ya di Kalimati itu. Malam ketiga di Kalimati nggak ada apa-apa. Jam 11 tuh udah rame tuh Purwokerto pinggir gua kan, pinggir tenda. Purwokerto, woi jam 11 udah ada yang muncak nih. Terus jam 1 udah ada. Nah gue berangkat tuh jam berapa? Jam 2. Jam 2 gua start summit. Ya udah jam 2 ya udah gua duluan tuh. Duluan santai. Nah jadi pas perbatasan vegetasi tuh kan ke atas itu kan udah kelihatan headland panjang banget kan, ramai itu ya rame. Wah anjir rame nih puncak nih, gue pikir gitu ya. Telat nih, masih kita jam 2 nyampe pagi nih kan gitu ya. Jalan gue pelan-pelan, intinya gue di depan megang
senter kuning, Mm-mm. lampunya kuning, Iya. di belakang kuning. Jadi gue tahu kalau gue lihat ke bawah anak-anak tuh ada, oh itu lampu anak-anak. Oh, nandain ya. Nandain tanda senter kuning itu anak-anak tuh. Yaudah gue jalan sampai di satu batu itu gue udah mulai gejala hipo tuh, udah kedinginan tuh. Udah kedinginan, gue bilang, "Bang, ada teh, ada." Udah. Itu udah ngablu, gue mikir, anjing gue bego amat begini-begini, tahuan gue jam segini di rumah tidur. Iya kan? Sampai kepikiran kayak gitu. Iya, gue sampai kepikiran gitu. Bus, apa-apaan sih gue kayak orang bego gitu ya. Naik gunung ngapain sih begini capek-capek gitu kan. Itu gue baru pertama sampai pesimis lah ibaratnya. Pas trekking itu tuh. Gue jalanin pelan-pelan udah mendingan lah, pelan-pelan ada Irawan depan. Gue Irawannya terus berdua. Irawan pakai jaket hijau tuh, gue masih inget. Gue balap, dia nyalip, gue balap nyalip. Gini aja terus tuh. Nyampe puncak gue sendiri. Sampai gerbang batu tuh. Iya. Nah gue sendiri, gue liat si Irawan masih jauh di bawah. Itu udah agak terang lah ya kan. Nggak lama itu jonggol seloka keluar. Iya. Itu gede banget. Kan kalau di briefing kalau misalnya hitam pekat itu panas terus beracun kan, gitu. Nah itu yang bawah tuh udah panik, mas, gitu kan, udah panik. Sangkanya ini mau nggak kayak biasanya. Emang gue ngeliat juga, aduh ya Allah, udahlah gue pasrah. Kalau gue langsung duduk di situ. Kalau anginnya ke sini gue mati, udah gitu aja. Iya kan. Tapi pada saat itu udah sampai puncak lu? Pas ya lah dikit lagi puncak. Oh, puncak bayangan lah ya. Kan ada satu batu kayak gapura gitu yang gerbang kan, itu nandain tuh bentar lagi puncak kan. Itu gue di gerbang itu, si Irawan aja, teh turun, yang lain udah pada turun, udah pada lari ketakutan. Lah gue pasrah aja udah, gue begini aja nih, udah baca aja lah gue, kalau gue mati di sini ya udah, gitu aja gue udah ikhlas lah pokoknya. Ya ternyata anginnya ke sono. Iya, emang ada berlawanan. Iya, berlawanan. Lanjut, sampai atas, gue sendiri. Berarti yang lain pada turun tuh? Nggak tahu dah gua. Di puncak lu sepi? Iya, pokoknya nyampe puncak nih gue sendiri. Yang lain masih di bawah kan. Oh iya. Kan dari dari awal gua naik perbatasan tuh kan, eklim tuh udah banyak. Itu orang itu kemana? Maksud gua. Oke. Iya, orang itu kemana? Apa benar-benar seleksi tuh sama gunung itu? Nih lu boleh naik sini, nih lu nyampe. Apakah dia pada nyerah? Sementara yang turun aja dari jalur itu gue nggak ngeliat selama gue naik. Harusnya orang-orang itu ada kan gitu. Walaupun pada stay gitu ya. Kan logika. Gue ngebalap aja jarang, kan gitu. Justru gue juga yang kecapean, kewalahan buat naik ya kan. Gitu. Wah dia udah pasti penuh tuh di gunung di atas. Ternyata nggak ada. Nyampe kedua tuh, itu gue jam 5:30 dari jam 2. Termasuk cepet itu. Iya, termasuk cepet. Gua 5:30 nyampe Bang Obi itu dari Samarinda. Gue ingat banget dia pakai salah cemilan kan. Set. Bang, udah nyampe, udah. Bang dingin banget bang, gue udah gak kuat tuh. Dingin. Yaudah kita iniin api, langsung dibikinin api kan sama dia. Udah gue di api aja tuh nungguin anak-anak sampai 7:30. Irawan datang, set, Mang Egi datang. Baru dah, gue ke bawah lagi nih ngeliat anak-anak, buset. Udah pada lemes kan. Udah webbing diikat nih, kita tarik. Kan pasir ya. Iya. Kita tarik udah. Akhirnya nyampe semua ke puncak tuh. Nah, udah foto-foto segala macam di puncak. Ya udah, akhirnya gue ditugasin ambil air ke sumber mani. Udah lu duluan ambil air masak. Gitu kan, ya udah. Nah di puncak ini rame nggak? Rame. Apa cuma temen lu doang? Sama yang orang ini, Samarinda. Oh. Itu dia. Yang dari Purwokerto itu lu nggak ketemu? Nggak ketemu. Yang kata gua di pinggir gua kan Purwokerto nggak ada itu. Gua pokoknya ketemu sama orang Samarinda. Alhamdulillah sampai sekarang gua masih kontekan sama mereka gitu. Orang Samarinda? Iya, Samarinda Balikpapan sih jatuhnya dia. Kalau ini dia supporter Persiba, dia ini capoknya. Itu dia pernah main ke rumah juga dari sana. Gue juga sering ke sana sama Rinda. Rumah bini gue sono. Oh, pantes. Anjir. Jelas pokoknya sampai puncak nih udah foto-foto segala macem lah udah. Nah, gue akhirnya mutusin buat turun duluan dong. Sama Irawan. Pertama Mang Egi. Udah. Teh lu mau turun duluan? Ya udah, gue duluan tuh. Ya enak banget jalur turun. Iya. Cepet banget begini aja kan. Iya. Nggak taunya ke kanan aja. Iya. Tapi pas nyampe perbatasan vegetasi tuh, gue ikutin jalur. Gue kira jalur bener. Gue nggak tahu itu jalur lama, jalur baru. Gue nggak tahu kan namanya gue pertama ya.
Tapi gue tembusnya tuh enggak. Jadi tenda gue nih. Nah ini kan jalur naik nih. Harusnya gue turun tuh di tenda itu dong. Dekat shelter lah ya. Iya, dekat shelter dong. Ternyata enggak. Gue masih arah ke sono yang mau ke Sumber Madi. Jauh banget tuh. Iya, gue turun ke situ. Gue nggak tahu jalur mana. Gue main, Wan, ini bener gak, Wan? Kagak tahu teh gue. Di PA lu, gue kata gitu ya. Terus gimana nih? Udah, gitu. Nah, yang mitos-mitos burung petunjuk jalan tuh gak? Iya, Nah itu gue ngalamin. Itu di situ. Jadi pas gue mau lewat nih, burung tuh terbang. Tadi nungguin nih. Iya. Si burung, ntar gue datang lagi nyamperin dia terbang. Tadi gitu aja terus sampai gue ke bawah. Anjir, tenda gue sebelah kanan akhirnya. Iya jauh banget. Iya, akhirnya gue ke kanan tuh. Udah itu gue ke Sumber Mani. Udah masuk Sumber Mani, ayo Sumber Mani. Lu tahu? Gue kagak tahu ya. Gue gitu kan. Kayak gue pertama kan. Udah gue kesana kiri kan. Udah ikutin itu aja pita aqua kata gitu ya. Gue lu duluan, ntar gue ini dulu kata dia. Udah. Dia nyiapin regen atau apalah. Gue duluan tuh ikutin pita aqua aja. Udah. Gue ikutin. Gue kira Sumber Mani itu gede kan. Ternyata ya air segitu doang. Iya. Iya kan? Antri lagi. Iya. Nah itu gue sendiri. Oh lagi sepi berarti. Iya ya? lagi sepi. Nah itu pas mau ke Sumber Mani, nah di situ ada apa? Macan kumbang lagi minum. Oh lu sempet ngeliat? Iya, macan kumbang. Wah udah gini aja kan. Mampus kata gua. Si Irawan datang tuh. Wah si Irawan nih kayaknya nih. Bener si Irawan datang. Woi. Nah, pas gua si Irawan datang, si macan kumbang kan udah tatap-tatapan nih sama gua nih. Nah di atas tuh babi tuh banyak banget babi di atas. Nah si macan kumbang lari, baru gue ngambil, begitu. Kalau gue baca sih macan kumbang tuh berani 1 lawan 1. Iya. Iya kalau kita lebih dari dia pasti pergi. Kabur ya. Iya, gue nggak tahu kalau Irawan lama tuh, gue nggak tahu tuh. Mungkin lu bisa gelut gitu. Mungkin bisa gelut gitu loh. Bisa gue smackdown sama macan kumbang di situ kan. Ya udah ya, gue ambil air, udah santai semua. Nah itu kan anak-anak nyampe tuh jam 12 sampai jam 1-an lah lupa. Nah gue bilang, gue duluan bang ya. Gue mikirin temen gue yang di Rakung. Yang orang kacang ya. Iya, gue duluan ya. Ya udah. Carry lu no, miring nggak dari bodo amat. Kata gue duluan nyampe ke bawah. Mamin udah biru. Temen gue tuh udah pada biru mukanya. Wah, kata gue buset. Men, gue bikinin teh segala macem udah tuh. Nah anak-anak tuh nyampe situ tuh maghrib terus ngomong lah anak-anak nih bikin forum, mau lanjut turun apa di sini kata dia gitu kan, stay. Nah peserta nih nggak ada yang mau kan. Gue bilang bang kan lu yang punya open trip, lu lah yang mutusin kalau harus stay nanti didenda kalau lewat gitu kan. Iya kalau lewat didenda teh kata dia gitu. Gue bilang emang kenapa, paling denda juga berapa ribu doang begitu ya. Udah mending voting aja. Ya voting itu anak-anak semuanya sepakat turun gitu. Turun nih pas maghrib. Gue bilang yakin lu turun? Iya bang, lu kalau di sini lagi dingin banget bang, gak kuat gua. Tapi teman lo yang kram itu udah aman tuh berarti? Enggak, masih begitu. Masih begitu? Iya masih begitu. Dia masih nggak bisa jalan, kanan kiri udah nggak bisa jalan. Nah di situ tuh udah pusing kan gua. Udah nggak beres nih. Masalahnya kalau kita lanjutin kasihan. Yang pincang ini ya kan kasihan. Kenapa nggak besok aja? Kan kalau siang kan pandangan juga luas. Iya, enak ya kan ya. kita juga ngebantunya juga luasa gitu. Mau bantuin dia jalan juga enak kalau ada cahaya gitu kan. Kalau di tengah hutan cahaya headlamp doang mah menurut gua bahaya kan gitu ya. Nah itu kekhawatiran gue tuh nyampe kita jalan tuh dari shelter ke pos 4 kan. Pos 4 agak naik lah. Nah di si yang pincang ini udah gak enakan nih. Bang udah gak usah bantuin gue pas mau nanjak ke pos 4 nih, gak usah bantuin gue bang. Akhirnya apa, ngerangkak dia. Dilepasin tuh sama temennya, bang bantuin aja gue kata gitu ya. Dia nggak mau teh kata dia. Udah ngerangkak ke pos 4. Nah di pos 4 udah nggak sadarin diri kan, panik di situ. Panik ya kan anak-anak, lama lah di situ. Gimana ya udah nggak usah panik sih, santai lapor aja ke shelter gitu ya. Gitu. Ya udah lu sono kata dia gitu. Nah kalau emang mau lanjut udah kita minjemin aja tanduk, kita tandu aja kalau mau lanjut gitu kata satu orang gitu kan. Ya udah akhirnya di situ nggak ada tanduk.
HT ke base camp juga nggak nyambung kan. Gitu. Ya udah akhirnya di situ turun lah, ambil ntar balik lagi gitu kan. Ya udah akhirnya gua kan Tangerang satu, terus satu lagi dari Kuningan, 2 lagi Bandung nih, yang 2 ini kan gua bisa bahasa Sunda cuma dia doang nih berempat nih, makanya gua lebih akrab, lebih bisa intens ngomong mereka gitu karena ya, emang satu bahasa kan gitu. Ya udah, gue tadinya berdua sama Kang Egi, kata yang 2 ini Bandung, Kang gue ikut bang. Ya udah ayo bareng tuh berempat, akhirnya gue juga ikut. Ya udah pas banget aja Allahu Akbar, kita turun ke bawah, itu pun kita nggak jalan, lari buat nyingkat waktu gitu. Iya pas ajan Isa itu turun dari pos 4, pas lari terus. Nah ada pendaki yang mau naik kan gitu ya, nah itu gue paling depan ya, gue tanya, "Masih mas, naik mas," gitu ya, cuma diem aja. Dianya Itu berapa orang? 1 orang. 1 orang doang? Sendirian, iya. Dia kan diem aja, nunduk aja jalan biasa gitu. Kalau manusia normal kan, apa namanya? Oh mas, masih lama nggak pas 4? Iya, Biasanya nanya gitu gitu ya ya, kan? iya. Ini kan enggak. Lah gue cek aja gitu, ternyata si Kang Ratno belakang gua nih merhatiin. Kang jangan ditegur Kang, kata dia gitu kan. Lah emang apa? Gua bilang kata Kang Ratno, itu mah bukan orang, kata dia gitu. Ah yang bener lu Kang, iya jangan tegur ya, kata dia. Ya udah kalau ada lagi ketemu jangan ditegur aja pokoknya, biar dia nyapa duluan dah gitu, kata dia. Udah akhirnya kita lari terus dong, lari terus. Nah itu kan pinggir tebing kanan kan apa namanya jurang gitu ya, gitu masih ngeliat bintang tuh udah cantik banget lah, udah kayak deket banget kan bintang. Nggak lama gue ngeliat kanan tuh, lah kok nggak ada bintang, udah berkabut tuh. Nggak lama tuh akhirnya jalan terus, gue masuk yang di jalur tuh ada gapura bambu tuh, gue masuk situ. Nggak lama buset, udah nggak tahu bentukannya dah, itu mah udah kayak semacam lu di pasar ya, pasar inilah, apa bisa gua gambarin sih kayak Car Free Day kan. Nah itu kan banyak kan orang ya, rame ya kan. Nah itu gua lari tuh di tengah-tengah mereka loh gitu, ada yang jualan kanan kiri kan gitu ya. Nah, cuman mereka tuh nggak ada yang merhatiin kita, cuek aja gitu. Segitu ramenya kalau kita manusia normal mah bising dong. Nah itu sunyi, nggak ada suara, cuma ada bentukannya doang, manusia rame gitu. Cuma nggak kan. ada suara-suara. Nggak ada suara, sunyi gitu. Ya udah akhirnya situ. Nah gue ngeliat si Kang Egin udah kumaha ya, kata dia, "Mas duduk kata dia. Duduk tuh kata Kang Ratno. Ya udah duduk. Gue duduk nih berempat. Udah Kang Ratno bilang udah sini aja santai. Ya udah doa lah di situ kayak orang-orang tahlil gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Doa lah, gue masih ingat aja tuh doanya. Awalnya kan emang ke Nabi lah, udah rutin gitu kan, Nabi Mustafa, Al-Fatihah gitu, terus ke ini apa sahabatnya lah, terus ke malaikat lah, semoga segala macem gitu. Nah gue nih bertentangannya karena apa, emang iya nyampe doa begini gitu kan. Kan gitu Muhammadiyah lah, kan nggak ada yang namanya tahlil macam gitu kan ya, Berbeda pendapat. Iya berbeda pendapat, bertentangan sama gue gitu. Akhirnya di situ itu kan emang timbul pertanyaan di diri gue paling besar lah ya kan, emang iya sih nyampe kan amal kan gitu ya, amal yang bakal nolong dia nanti di akhirat, bukan doa dari dulu pada gitu ya, dengan cara-cara yang dilakuin oleh Kang Ratno tadi kan. Tetap gue ikutin kata dia Al-Fatihah, gue Al-Fatihah sampai tanah yang kita injek nih biar lestari terus, anak cucu kita bisa kesini, didoain sepuh sini kata dia. Sohibul wilayah. Iya, sepuh sini biar pada sehat gitu ya. Semuanya didoain lah. Itu lama lah gua di situ doa. Akhirnya di situ doa, itu masih di tengah-tengah kerumunan yang begitu, kita jalan biasa.
udah jalan aja. Tapi di antara orang-orang itu nggak ada sempet bertegur sapa sama lu gitu? Atau ngelihat ke arah lu gitu? Nggak ada yang nengok ke kita. Nggak ada yang nengok kita, jadi kita masuk nih ya udah kita dicuekin aja gitu. Oke, kayak flat aja. Iya, flat aja gitu. Nggak ada suara, nggak ada apa, nggak ada yang kayak ngeliatin gitu, nggak ada. Orang kita malah yang ngeliatin mereka gitu kan. Ya udah. Habis doa itu kita jalan lagi, nggak lama tuh. Alhamdulillah kita nyampe. Turunan nggak lama pos 3 sebelah kiri, gitu kan. Lah, langsung ke pos 3? Iya. Pas lihat jam anjir 1:30. Pada 2 tuh nggak ada yang namanya sejam, nggak ada. Paling setengah jam. Iya. 2 itu kan. Ya udah 1:30. Ya bener lu, iya. Ya udah, tengok aja. Nah, di situ kan lari terus ya. Ya udah lari. Udah diingetin nih. Nanti pos 2 kalau ada pendaki jangan ada yang nengok. Kita buang muka, kata dia gitu ya. Pasti ada pendaki di depan. Itu kata Kang Retno ya. Gue nggak ngerti lah dia bisa begitu atau gimana, gue nggak ngerti. Akhirnya di situ gue jalan terus lari kan. Nah pas ada pendaki rame di pos 2 kan, jadi pos 2 tuh ada sebelah kiri dong. Iya. Sebelah kanan kan agak turun lah gitu kan. Nah, ada sebelah kiri kalau kita ada turun. Di pos 2 tuh udah rame pendaki. Jangan ada yang nengok. Kalau bisa buang muka. Itu posisi Kang Retno belakang, Kang Egi, gua, baru si Rian depan. Itu. Gua sama Rian emang nggak nengok. Gua buang muka pas lewatin pos 2 tuh. Ternyata satu orang lari, si Kang Egi. Dia nengok ternyata. Gitu. Nengok, dia ngeliat kali, nggak tahu bentuknya kayak gimana. Yang dia ceritain sih, buset hancur lah mukanya, pokoknya semuanya nggak ada yang berbentuk. Makanya dia lari kan. Lari terus. Nah kita ngejar dia, ngejar si Kang Egi tuh, ngejar si Kang Egi terus aja. Nah nggak lama nyampe ke kayak lorong lah, jadi kayak bentuk pohonan nih, jadi kayak lorong gitu kan. Kan ada tuh. Iya. Nggak lebar lah gitu kan. Nah di situ kita ngejar Kang Egi udah nggak kejar kan. Pas kita nyampe Kang Egi tuh kayaknya udah ngesot, jadi artinya kita di belakang nih. Kita kejar nih, udah nggak kelihatan kan gitu ya. Pas kita ngeliat Kang Egi kayaknya udah ngesot, udah ngeliat ke belakang gitu, ke arah kita nih gitu. Udah ngos-ngosan, depan gitu dia. Ternyata di depan tuh udah ada apa ya, si Mbak Kunti lagi duduk ngeliatin kita begini aja. Di atas lorongnya tuh. Iya, lagi ngeliatin begini aja nih. Ya Allah, begitu aja terus sepanjang jalur tuh apa aja udah kelihatan, semua udah kelihatan. Sampai pos 1 nih yang serem tapi menurut gua kocak. Kenapa? Ya diledekin kan udah biasa ya. Ya elah begini lagi aja ketemu, ya elah gini lagi aja gitu aja terus. Ya kan. Akhirnya pas pos 1 kan ada sebelah kanan nih. Nah kita kan begini nih, set. Ya kan. Pas kita lari begini, ini tuh ada kakek bongkok lagi megang kentongan begini aja nih. Cuma si tulang ini tembus. Tulangnya tembus? Iya, tembus kulit tuh. Udah tulangnya pokoknya bongkok, tapi tulangnya udah ke atas begitu berarti ya, nonjol ya? Iya, itu. Doang sih Pak, langsung lewat aja udah. Serem tapi menurut gua kocak juga ya. Menurut gua ngeledekin sih anak. Sih Pak, gitu. udah terbiasa aja terus jalan. Nyampe pas kita keluar gerbang, itu kuntilanak terbang ke arah, sambil ketawa cekikikan kan. Dia anjir kata gue. Udah jalan, anak-anak lapor lah ke si tempat registrasi ya. Iya, registrasi situ. Dan ternyata mereka dikumpulin di aula. Gua berdua sama Kang Retno itu di musola. Di musola kan di atas. Nah, kan kalau misalnya mau ke tempat briefing kan kita turun tangga dulu ya. Iya, nah gua tuh di depan tangga tuh. Iya. Pas si Kang Egi naik mau nyamperin kita, itu ada keluar api muncul di belakang. Api? Iya, api kan. Bus lah, gue juga ngeliat ngerasa terang kan. Wah iya api, gue nengok dong, nggak ada apa-apa gitu. Api pun juga nggak ada gitu. Si Kang Egi tapi kaget, pocong di belakang lu, turun buruan kata dia gitu. Gue masih Kang Retno nggak ngeliat, dia langsung turun lagi. Jadi gue di situ ikut turun dong. Gue turun, gue masuk ke dalam. Dan ternyata itu lagi diomelin. Diomelin? Iya, 2 orang itu lagi diomelin. Nah, kita juga ikut dong situ masuk.
Ikut domelin juga. Iya dengan juga, cuma kan bahasa Jawa gue nggak ngerti kan. Iya. Dia mau ngomel kayak gimana gue nggak ngerti kan gitu. Mas piye lu gila, pokoknya bahasa Jawa gue nggak ngerti. Terus gue juga nggak bisa bahasanya juga kan gitu, gue nggak ngerti. Di situ ada yang translate ya, mas siapa lupa lah. Nah dia bilang makasih udah ngedoain, kata dia gitu. Gue nggak tahu tuh kakek siapa gitu kan. Emang dari awalnya kan emang yang 2 orang ini yang di dalam, kan gue di luar. Iya. Gitu kan. Pas gitu dia cuma ngomong gitu, makasih nih, kata dia udah udah ngedoain. Kata gue ngedoain apaan ya, gue bingung gitu kan, ngedoain apaan. Nah terus dia bilang, lu selama karena doa lu lah, kata dia, akhirnya lu bisa turun. Gitu. Ya, ternyata kan itu sepuh situ, usut punya usut, ternyata dia ketua suku Tengger. Gitu. Kalau di Di Bromo, tradisi ya gitu ya. ya Bromo kan ada suku Tengger. Iya. Nah, itu ketua sukunya dia yang mimpin upacara. Gitu. Itu tuh jauh dari Ranupani ke rumah dia tuh sekitar 13 desa. Gitu. Dia dari 13 desa itu ke Ranupani nyamperin cuma buat bilang terima kasih doang. Dan dia anehnya dia tahu berempat ini. Gua namanya siapa, bin siapa. Dia tahu. Tahu. Gitu. Lu ini pertama gini ya. Lukman bin ini, Egi bin ini tahu dia. Gue kaget dong, set. Tadi dia makasih udah ngedoain. Udah ngirim gitu. Fatihah. Iya, udah ngedoain. Terus juga insya Allah lah, kata dia, doanya berbalik, baik juga buat kalian gitu. Ending, belum ending sih. Dia ngomong gini, si kakek tersebut, maaf ya, kata dia, ini saya buka mata batinnya. Gitu, buka mata batin kalian supaya kalian juga bisa pulang. Gitu. Empatnya nih gue ternyata dibukain mata batin, makanya semuanya kita bisa lihat kan di situ. Ya ini lagi gitu kan. Iya. Oke, berarti Gitu. dibukanya nggak sengaja gitu berarti. Dibukain sama dia mungkin dari rumah, dari mana gue nggak ngerti. Yang penting intinya gimana caranya 4 orang ini pulang, kata dia gitu. Gitu. Sempat masuk ke desa itu ya? Iya, gitu. Kan pas di desa itu kita berdoa kan. Iya. Nah gitu, nyampe lah mungkin doanya ke dia. Di situ jawaban gue tersampaikan. Yang timbul pertanyaan besar gue ya, kalau orang tahlil ngapain sih gitu ya. Dan ternyata itu terbukti menurut gue. Dan lu nggak percaya? Nah, dan gue pas kejadian itu gue percaya kalau tahlil itu nyampe. Sampai sekarang? Percaya gue, tahlil itu nyampe. Sampai sebelumnya lu Muhammadiyah garis keras ya? Iya. Kalau udah selesai meninggal ya udah selesai. Iya gitu. Urusan dunia sama akhirat putus nah, deh ya. Putus, sama lu lah kan gitu. Iya. Nah kalau sekarang Karena kejadian itu gue percaya kalau tahlil itu nyampe gitu. Disitulah dapat pelajaran gue. Oh iya nyampe ya, gue bilang gitu ya. Oh begini cara-caranya. Akhirnya kan di situ gue nanya, doanya gimana sih? Terusannya gitu ya. Nih, ila dorotin sisa. Iya. Nabi Mustafa gini-gini ya kan, terus ke malaikat. Nah itu terus sampai ke bawah gitu ya. Kayak kita punya kita punya orang tua gitu kan. Nah itu dibawa semua supaya nyampe gitu. Oh gitu caranya. Akhirnya gue di situ percaya doa tuh nyampe karena kejadian tersebut. Gitu. Nah dia ngomong begitu, udah selesai. Cuma maaf, kata dia. Maaf kenapa kek? Kalian bisa ketutup nanti di perbatasan Kediri. Lu udah masuk Kediri, lu udah ketutup lagi. Oke. Selama gua masih di daerah situ, itu gua emang masih wilayah mereka berarti ya? Masih wilayah kerajaannya dia gitu. Iya. Oh gitu ya? Iya, ya udah. Akhirnya kan alhasil gua di situ ngeliat lah yang begitu-gituan. Selama gua di sono kan mau bentuk apa aja pasti ketahuan. Ada tuh. Iya, kita berempat udah biasa aja. Gitu deh biarin. Nah di situ kan gue kan butuh apa, tandu buat balik lagi. Dan ternyata dia bilang, mas kalau misalkan emang ada problem nggak apa-apa mas, kita juga nggak bakal kena cas, kata dia gitu. Pagi aja lanjutinnya, jangan maksain. Ya udah, gue nyampe situ subuh kan, yang naik lagi ternyata si Kang Retno sama si Kang Egi. Oh yang nyusul temen Iya, yang kelam ini? Iya kan udah ke bawah nih gue berempat. Gua berdua kagak lanjut naik lagi. Yang naik nih dia doang berdua nih. Dia balik lagi beli gorengan kan banyak, gua udah bawa ke anak-anak ke atas. Ya udah
nyampe bawah itu gue ngeliat ya yang namanya yang pincang. Kan gue dari musola tuh kelihatan ya kalau dia, wih nyampe noh. Itu kan ujung ya. Ini tuh panjang mata. Gue ngeliat itu kakinya dikerumutin monyet. Berebutan kayak orang apa ya, kayak semut ngerebutin kecoa. Ruyung semua gitu. Ruyung di kakinya gitu. Buset begitu semua. Buset, pokoknya udah serem-serem juga sih muka si monyetnya juga gitu ya. Oh jadi ini yang bikin nggak bisa jalan gitu. Karena kalau kram-kram biasa ya paling 30 menit sejam udah pasti normal lagi ya kan. Itu kan udah nggak bisa jalan gitu. Kata gue, wah anjir ternyata ini. Ya udah akhirnya udah nyampe set. Nah itu pas malamnya kan gue tidur lagi di situ ya. Itu berarti malam ketiga kan kita di Kalimati. Malam keempat gue di desa, di trek ya. Di trek. Malam kelima gue tidur lagi di homestay. Nah di homestay itu gue berempat. Dulu pakai Nokia C3 kalau nggak salah. Pakai Nokia C3 gue moto-motoin tuh anak. Karena emang di sekelilingnya tuh itu semua. Dapat lu. Gue pengen ada tuh gambar gitu ya. Iya. Gue fotoin anjir. Ada satu gambar cuma nggak tahu masih ada atau nggak di komputer ya. Nah ada. Wujudnya kelihatan. Itu cewek. Itu di samping dia terus tuh. Cewek tapi senyum aja. Sempet ketangkap kamera berarti? Iya, sempet ketangkap kamera. Kamera HP Nokia C3 jadul kan? Iya. Itu gue fotoin. Yang gede dia. Iya. Itu gue fotoin kan dapet alhamdulillah kata gue. Nah itu bedanya yang si perempuan ini senyum aja. Dia berbentuk manusia cuma bersih gitu kan. Cuma senyum aja, kalau kita lihat ini dia senyum gitu. Baik lah ya gitu. Iya gitu. Beda lagi sama yang monyet-monyet yang ngerumutin dia. Jadi selama dia masih di situ itu kerumutin monyet mulu kakinya. Gitu. Jadi gue makan nih barengan. Set, ya udah monyetnya berantakan. Gitu. Ya gue makan aja. Oh gitu. Iya, masih belum ditutup berarti. Iya, belum ditutup malam itu. Makanya sampai di nongol kepala doang kan di jendela homestay itu gue foto sama gue. Kagak dapet tapi di foto tuh nggak dapet, tapi kita ngeliat jelas loh itu kepala doang gitu, rambut gondrong kepala doang, caling gitu ya, set mata merah kata gua. Udah tuh di situ mah udah biasa lah, bodo amat lah, gua tidur pagi kita lanjut ke Bromo dulu. Oh iya. Ke Bromo dulu gua. Karena kan open trip kan, bonus Bromo gitu. Lu bukan yang kemarin pakai fire gitu kan? Bukan ya? Bukan lu orangnya berarti ya? Yang mana? Yang sempat Bromo kebakar itu kemarin. Oh bukan anjir. Kan itu fotografer. Kalau gua mau fotokopi. Kira lu kan Bromo juga itu bawa begituan. Bukan, maksud gua nikah 2023. 2016 gua nikah anjir. Nikah 2016 baru juga kemarin kebakaran. Gua udah priwet lagi ya. Tapi boleh sih kalau ada yang mau mah. Ini minum dulu lah ya. Ya udahlah dari situ kan gua bilang ya udah Man lu anterin anak Bromo, ntar gua nunggu di Pasar Tumpang ada dia. Udah gua ke Bromo. Gua Rian, Irawan, banyak lah pokoknya yang cewek gitu ya. Itu pada di Bromo. Udah foto-foto gua balik. Itu selama perjalanan tuh ya mohon maaf aja ya banyak banget nggak bisa gue sebutin gini-gini, cuma kalau buat ngobrol nggak bisa, cuma dia menampakin doang gitu. Pengen sih ngobrol, lu mau ngapain sih gitu kan. Cuma nggak bisa. Itu keadaan siang ya? Siang ada juga, ada itu nyampe stasiun nih, sampai stasiun tuh jam berapa, jam 3-an. Nah yang dari Medan, bang tiket pesawatku ini bang, angus bang, katanya gitu ya. Telat. Iya telat. Terus gimana? Ya udah nih gua ada duit, lo kalau mau tunggu gua di Jatinegara karena gua kan pakai ekonomi. Nih lu gua pesan ini yang ekspres. Tapi lu tunggu. Gua bilang Jatinegara gua turun di situ. Ya udah. Akhirnya dia nunggu kan Jatinegara, duluan kan nyampe. Nah, kebetulan sebelum itu sebelum perjalanan pulang nih, itu ada yang bikin gua enak sih. Kita masuk nih. Nah si yang pincang ini juga masih pakai troli barang, bayangin. Didorong berarti? Didorong pakai troli barang ke kereta. Buset tuh kata gue, orang itu pakai troli barang didorong masuk kereta. Udah. Dia kan nggak sempet buat diurut dulu apa gitu sama orang-orang itu enggak? Enggak. Emang udah bakalan begitu.
gitu. Ini bisa sembuh nggak nih? Bisa. Ntar aja lihat gimana sembuhnya gitu kan. Ya udah, akhirnya tetap pulang dengan keadaan yang kayak gitu. Pulang keadaan kayak gitu, kita pakai troli bareng buat bawa dia tuh ke kereta. Terus apa namanya? Itu yang namanya kereta ya. Bentukannya darah semua di rel. Darah. Iya. Itu kan pusat kayak tangan, kaki, cuma ada ibaratkan kepala doang, badan doang, usus berantakan. Ini namanya kita masih kelihatan. Oh iya. Itu kan kelihatan semua. Buset, kata gua, ya Allah begini amat. Itu yang bikin gua enak tuh di situ. Kalau ngelihat itu mah enggak inilah, bau bangke juga udah terbiasa. Kan kalau itu bau amis, darah semua, mungkin ya kecelakaan atau apa. Iya, yang pernah Iya kan? nyangkut di situ mungkin ya bekasnya itu, ya. Bekasnya situ. Banyak juga. Pas kita masuk kereta masih kosong juga udah banyak yang duduk kok. Duduk juga bukan orang kan gitu. Iya, itu jelas banget gitu lihat. Ya udahlah. Akhirnya gua pakai cara trik gua dong. Antimo. Iya. Antimo gua tekan 3 kan. Tidur gua. Set, bangun-bangun udah nggak bisa ngeliat begitu lagi. Karena udah lewat dari Kediri. Oh iya. Iya. Bangun-bangun sampai mana lu? Hah? Bangun di stasiun apa ya? Masih daerah Jawa Timur sih. Gua Blitar kalau nggak salah kan, lupa gua. Masih Jawa Timur itu. Pokoknya udah lewat itu ya berarti. Iya, udah lewat jarak Kediri ya. ya. Udah nggak bisa set. Ya udah. Kan yang pincang ini orang Tangerang nih, yang gue bilang Pondok Kacang. Iya. Ya kan. Nah, gua balik bareng dong. Iya. Ya. Gua bilang lu Jatinegara dulu ya, Silai kasihan. Ya udah. Akhirnya gua Jatinegara turun, set. Tapi keadaan dia udah sehat. Siapa? Belum. Masih gitu. Masih juga? gitu. Iya. Masih gitu. Ya udah, kita Jatinegara lanjut ke stasiun. Kan gua naik komuter ya. Naik komuter, gua masih Silai pisah di stasiun Tanah Abang. Karena yang apa namanya? Yang orang Pondok Kacang kan dia lanjut ke arah Serpong. Arah Serpong ya. Nah, kalau gua kan ke Duri kan. Iya. Nah, gua pisah tuh di situ, pisah. Akhirnya gua pulang ke rumah sama Silai. Terus dia dengar kabar sih sembuh. Pas gua telepon tuh pas pulang gimana? Sembuh. Ternyata apa? Dia juga sebenarnya udah masuk ke YouTube juga si yang siapa? Yang pincang ini. Iya, siapa namanya itu? Namanya Bang Mamen. Bang Mamen. Dia YouTube-nya punyanya si Open Trip itu. Oh. Dia juga nyeritain horor juga. Yang itu juga, ceritanya juga sama iya, berarti. Iya, kejadiannya dia narasumbernya. Cuma bedanya kalau kita kan datang nih atau kita datang ke rumah narasumber gitu ya. Nah, kalau dia via video call. Gitu. Dan dia ceritain semuanya. Ah, gitu. deket sih Pondok Kacang ya. Gua undang nanti nih. Gua cari tahu namanya nih orangnya nih. Iya, deket dari sini. Gitu. Iya. Mudah-mudahan sih kayaknya ada masih ada nomornya gua. Gitu. Silaturahmi mah harus jalan lah. Iya, benar. Gitu. Dia ada Pondok Kacang. Dia cerita juga sih, cerita dia gini-gini kenapa dia bisa begitu. Karena dia nggak ngerasain kalau dia kerumutin monyet gitu kan. Iya. Dia nggak ngerasain, dia nggak ngeliat gitu. Intinya mah dia pulang tuh minta maaf sama orang tuanya. Oh, minta maaf karena apa tuh? Dan ternyata dia naik tuh nggak dapat izin. Wah, bahaya banget. Sama orang tuanya. Iya. Nggak dapat izin dia. Ugal-ugalan itu. Makanya kan kita juga kan pas Open Trip ngasih form apa persetujuan orang tua tanda tangan kan gitu. Ternyata itu dipalsuin sama si peserta itu. Nah, akhirnya dia minta maaf gini-gini, sembuh. Cuma minta maaf sama orang tua doang. Mandi minta maaf, mandi, udah sembuh. Bisa jalan. Gitu kan udah nikah, udah punya anak sekarang. Orang gitu. Nah, lu sama Silai berarti pulang ke rumah lu tuh? Iya, Silai dari itu 8 bulan di rumah gua mah. Lah orang langsung pulang ke Medan. Kagak. Kan gue bilang udah lu ini ntar gua gajian gua pesenin tiket. Karena betah kali di rumah ya. Aduh, Bang, aku nggak pulang lah, Bang. Aku nggak enak, Bang, kata dia sama mama, sama emak kata dia. Iya. Aku di sini mau kerja aja. Kerja di mana lu? Ijazah aja lu masih di sono. Akhirnya di situ pas 8 bulan ini gue paksa pulang. Karena gue kasihan sama mamanya. Kan dia kan tinggal sendiri. Mamanya ditinggal sendiri. Dia hidup berdua doang sama ibunya. Kan gitu kan. Selama 8 bulan dia di rumah lu kerja? Hah? Bantuin lu Enggak. Makan tidur doang. Gitu. Senang banget hidupnya gitu. Banyak Bang yang di rumah tuh nggak cuma Silai, kayak si Mas Apri juga yang di Jawa itu di rumah. Di rumah gue tuh udah kayak
penampungan. Bukan penampungan ya, orang Pondok Kacang aja masih pada ke sana kan. Gitu. Karena gue juga dulu pernah tempat lu juga itu. Iya. Itu emang dari dulu tuh nggak pernah sepi, rame terus. Iya, rame terus dari emang itu. orang mancing kek, orang-orang Iya, sekarang apalagi mancing. Bukan Ya? base camp, di base camp anak-anak Tangerang kan di situ. Makanya kenal juga sih sama kayak pendaki Tangerang segala macem gitu. Awal-awalnya gue tahu juga sejarah-sejarah mereka gitu kan. Karena emang Emang udah dekat lama situ ya, banget dari situ. gitu, iya. Situ. Menurut gue perjalanan itu sih lumayan inilah gitu. Cuma ada satu perjanjian juga sih gue sama si kakek, sama siapa? Simbah. Simbah mana? Simbah ini ketua suku Tengger. Oh, Gitu. Sempat buat perjanjian juga. Iya, buat perjanjian. Perjanjiannya sih ya menurut gua enggak lah, gua nggak ngelanggar gitu. Cuma gua nggak bisa cerita perjanjian apa gua sama beliau gitu. Gua nggak bisa cerita, cuma gua doang yang tahu sama Simbah gitu. Karena dia nyorotnya ke gua. Simbah nih pas ngomong nih dia tatapannya selalu ke gua. Gitu. Padahal di situ ada 4 orang. Iya, Ya? ada 4 orang. Dan yang pertama dia sebutin aja Lukman bin Aja. Iya, itu. Gue juga nggak tahu kenapa bisa ngomong kayak gitu. Tapi perjanjian itu negatif apa positif nih? Itu sih jatuhnya lebih ke negatif. Karena kan gua beda kerajaan. Kalau yang dia lihat sih gua masuknya ke Pajajaran. Oh iya. Kalau dia lihat diperkuat sama waktu gua ke Cerme. Ke Cerme tuh gua dibilang sama orang Bandung ketemunya di jalur Walutungan. Gua sendiri kan, biasanya gua naik kalau sendiri sambil asinan gitu ya. Asinan naik gitu. Nah si abang-abang ini berdua ngeliat gua gimana gitu kan. Ketemu di jalur itu, ketemu lagi pas sholat maghrib di Linggarjati sama beliau. Nah di situ dia ngomong, "Bang, apaan? Imam? Nggak mau? Kan dia lebih tua." Iya. "Enggak, abang aja ngimam." "Ah, nggak mau, abang aja." Akhirnya dia ngimam. "Maaf ya," minta maaf ke gua. Atuh gah, "Maaf kenapa?" "Iya maaf ya, saya imamin." Ya udah deh. Nah habis sholat dia ngomong, "Kang, apa? Kalau misalnya naik gunung rasanya gimana sih?" Kata dia gitu ya. "Lah kan abang naik," gua kata gitu. "Abang rasain gimana?" Gua kata gitu ya. "Ya kalau kita sih emang gabut aja bang," ada dia gitu. "Lah kalau abang maksudnya seneng kah atau gimana gitu?" "Ya jujur gue seneng," gue bilang gitu. "Nggak tahu kenapa, gue seneng aja gitu. Naik gunung tuh kenapa? Kayak rasanya balik," kata gue, "kayak ketergantungan. Kalau gue nggak balik nih, kalau gue nggak naik gunung tuh kayak ada yang kurang iya, gitu ada yang ya? kurang." Gue bilang gitu. "Iya bang, soalnya kan situ emang di sini ada dia gitu." "Situ gimana?" Ya dia bilang, "Abang dulu disunatin, ingat gak?" "Enggak." "Emang kenapa?" "Itu masa kecil gue nggak bakal tahu, tapi saya tahu," kata dia. "Abang disunatin tanggalnya dari beliau," kata dia gitu. "Terus abang apa ininya dari beliau ini siapa?" Gue tanya dong, "Beliau ini siapa?" Dia bilang, "Ini harimau putih bang," kata dia. Gue bilang, "Harimau putih siapa?" "Ya abang coba cari tahu, tanya orang tua," kata dia gitu. Gue balik buru-buru nanya dong ke bokap, "Pak, harimau putih siapa pak?" Gue katanya gitu. Akhirnya bokap gue cerita di situ. Dulu bapak itu ngurusin nenek-nenek bokap gua nih. Neneknya bokap? Bukan, nenek-nenek gelandangan. Diurusin sama bokap kan dulu ada kamar 2 kosong ya. Iya. Nah itu diurusin. Nah jadi setiap malam satu suro tuh si nenek itu berubah bentuk, berubah wujud jadi macan putih. Gitu, macan putih. Nah di situ si nenek minta tahun ini si Lukman disunatin, tanggalnya tanggal sekian, liatin aja ntar si Lukman minta nih, begitu. Bokap gue nggak percaya, masih anak gue masih 4 tahun udah minta gitu ya. Ini gue nah ternyata bokap gue bilang benar, si nenek bilang itu selang sebulan lu ngomong, "Pak pengen disunatin, bapak belum punya duit," gitu kan ya. "Bapak belum punya duit, udah nanti aja tahun depan," kata bokap gue gitu. Nah gue ngancem ternyata kalau misalnya tahun depan harus potong kerbau 3 ya, gue bilang gitu. Ya sekarang harga kerbau gimana? Iya kan? zaman itu ya. Iya, itu gue minta kalau misalnya nggak sekarang nih disunatin, tahun depan pengennya, ya udah nggak apa-apa tahun depan tapi motong kerbau 3. Bokap gue nggak sanggup dong beli kerbau 3 lu, iya kan? Di situ ya udah
Akhirnya di situ bokap gua ngomong, nah si nenek ini itu harimau putihnya Prabu Siliwangi, kata dia gitu. Peliharaannya. Ya peliharaannya. Dia makamnya tuh ada di Cikaromoy daerah Banten. Iya, Nah gitu. 2 tahun yang lalu lah gue masih inget ada peziarah ke sana, terus datengin rumah gua. Rumah Lukman mana? Dari mana Pak? Gue Saliman kan. Dari Cirebon Pak, kata dia. Oh ya Cirebon ya, ini anaknya. Iya, oh udah punya anak. Iya. Akhirnya dia ngomong, makam minta dicet. Gue bingung makam siapa kan gitu ya. Makam siapa? Itu Cikaromoy gini-gini. Oh nggak tahu, nanya bokap makam siapa. Iya makam nenek yang ini. Oh ya udah, akhirnya gua kesono kan karena minta cat ya. Akhirnya gua rapihin makamnya, dan emang pas kita masuk gerbang tuh udah ada gambar harimau. Cikaromoy itu ya. Iya Cikaromoy gitu. Nah itu gua taunya dari situ. Oh gitu. Nah perjanjian gua tuh sama si ketua suku Tengger nih ya karena itu sebenarnya. Mau karena berlawanan. Iya berlawanan gitu. Gua berlawanan gitu. Gokil banget sih nih lu. Sampai ngerembet-ngerembet Iya. kemana gitu ya. Makanya. Ternyata di diri lu tuh ada darah kerajaan Pajajaran. Iya gitu. Pajajaran kerajaan Banten ya sih? Iya Sunda sih dia. Sunda ya? Iya kalau Oh, Banten. Cirebon ya? Iya. Iya gitu. Tapi masih gabungan kan sama Banten gitu? Iya beda lah. Banten sama Banten. Iya Pajajaran gitu. Pajajaran Dulu Pajajaran siapa emang? Pajajaran tuh kayak Raden Kian Santang. Iya. Nah itu juga gua nggak tahu kenapa ya. Prabu Siliwangi ya? Iya Prabu Siliwangi kan anaknya Raden Kian Santang. Iya. Nah gue juga nggak tahu kenapa pas naik gunung Cikuray gue liat Bayombong, pulangnya gue nyasarnya kemana? Ke makamnya Raden Kian Santang. Lu bisa searching dah, searching di Google, ada di situ makam Raden Kian Santang itu di daerah Bayombong Garut. Ada, dan itu tuh dulu juga cuma sekedar petilasan doang. Gua kira lah ini mah makom bukan makam. Kalau makam itu kan petilasan. Kalau makam kan emang jasadnya di situ gitu loh. Ah itu makam doang. Pas gue balik, nah itu gue dipanggil sama sepuh di kampung gue ya. Dia kan emang udah sepuh gitu. Sekarang umurnya hampir 110 tahunan, masih hidup sampai sekarang gitu. Itu sepuh lah di kampung gue. Nah gue panggil sama dia, emang rumahnya kan deket kan. Nah kalau rumah gue nih, kayaknya di situ ada sepuh, rumah apa? Rumah gede. Nah itu rumah Haji Saib gitu ya. Dia ngomong, habis dari mana? Gue bilang mau ke warung bah gitu. Lah enggak, kemarin habis dari mana kata dia. Kemarin kapan? Kemarin habis dari naik gunung kan gitu. Habis ketemu siapa? Enggak ketemu siapa, naik doang kata gitu kan. Kata dia, enggak, kamu nemuin apa? Enggak nemuin apa-apa, kan gue nggak inget kalau gue lewat makam gitu ya. Nggak tahu ya? Ya nggak tahu. Akhirnya dia ngomong, di situ kan ada makam, ya itu urusin. Kata dia, kalau ke sono, lu ke sono urusin makamnya, kata dia gitu. Lah, makam siapa? Raden Kian Santang. Oh iya yang kakek bilang itu ya. Ada kan mau ketemu si abah-abah gitu ya. Setengah bayar lah, gue bilang, bah, punten kalau arah ke base camp Bayombong mana? Oh tuh jauh Kang. Kamu masalah jalur kata dia. Gitu. Oh salah jalur ya? Iya. Ya udah kan emang kan kebon jalurnya kan. Gue nggak tahu kebelok kemana jalurnya masih kebon. Udah dari situ. Oh iya ingat gue. Iya bah ingat. Emang itu asli? Iya asli itu makamnya kata dia gitu. Oh ya udah. Di situ jadi gue tau lah kayak di situ makamnya. Karena udah rame peziarah. Dulu kan belum ada yang tahu. Itu 2013. Belum ada yang tahu di situ ada. Pas lagi gua ke Cikuray. Tuh. Nah, sekarang udah rame kali ya? Sekarang udah rame peziarah gitu. Karena udah banyak yang tahu kan. Jadi udah jadi tempat wisata religi ya gitu. Gitu. Pokoknya kalau wisata, kalau di tempat gua kan ada Syekh Waliuddin gitu. Nah, Syekh Waliuddin ini jatuhnya ke pangeran penjaga lautan di daerah Kronjo Mau. Ada tuh, terus masuknya kemana itu silsilah lah. Semuanya garis keturunan gitu ya. Ada garis keturunan. Nah itu silsilahnya situ masuk semua. Nah setiap hadorotan yang gua tawasulan, nah mereka tuh gua bawa semua. Gitu yang tadinya gua nggak percaya, dengan hal kejadian tersebut gua jadi percaya ya. Jadi loginya gini, orang tuh pengen ke makam, pengen ziarah, ya kan? Pengen ziarah nih. Awalnya gua mikir, ngapain sih minta ke kuburan, bener gak? Iya benar. Ya kan? Kalau orang yang nggak paham kayak gitu pasti pemikiran. Kuburan gitu. Dan ternyata setelah gue menjalani semua
itu gue bukannya minta, bukan apa gitu. Intinya gue suka nih sama satu cewek, tapi ceweknya deket sama lu, gitu. Gue nggak mungkin bisa langsung kenal tanpa lu, tanpa perantara. Iya, itu sebenarnya. Apalagi makam-makam orang soleh. Nah, itu maksudnya. Intinya sih ke situ. Oh, dan gitu. satu lagi sama kita juga bakal inget mati. Kita juga bakal di sini adanya nanti. Lu juga bukan kita minta sama kuburan. Betul. Itu. Kalau orang yang ziarah minta sama kuburan, wah itu mah udah musyrik jatuhnya kalau kayak gitu. Tergantung kepercayaan aja. Itu. Nah ini kan di pendakian ini kan lu sempat masuk mungkin dimensi lain Gunung Semeru ya. Nah pada saat di dalam itu yang lu rasain tuh kayak gimana hawanya? Atau pengap, dingin atau gimana gitu? Kalau dingin enggak, terus kalau pengap juga enggak. Intinya sama kayak gini, cuma pandangannya kita aja. Pandangannya? Pandangan kita nih nggak normal, dalam arti nggak normal nih kita bisa ngelihat yang nggak ada gitu loh. Oke. Padahal lu masuk itu jam Abis Isa, ngalampain juga jam 8 gue jalan bentaran. Tapi di dalam dimensi itu lu ngerasa lama nggak? Enggak, orang gua cuma ada rotan doang kok. Iya, ada rotan paling lama 20 menit lah ya. 20 menit 30 menit lah. Gitu. Itu pas turun kok jam 2. Setengah 2, iya setengah 2 lewat. Nah, 38 lah, gue liat jam itu. Berarti lu berempat ini ngerasain semua nih? Iya, ngeliat semua. Siapa aja tadi? Lu? Gua, terus Kang Egi dari Kuningan, Kang Retno sama Kang Rian nih dari Bandung. Iya. Gitu, itu gue dong berempat. Wah, gitu. Mungkin kalau ada kesempatan mereka bertiga bisa gue undang nanti ya. Nah itu, iya. Cuma bisa nggak nih mereka nih pada sibuk semua kan. Nanti. Sekarang kayak udah berkeluarga. Udah susah kan? pasti kalau kayak gitu ya. Kalau gue sih bisa aja. Woles. Lah gue juga baru tahu nih lu kerja di Bintaro. Makanya baru tahu lah. Gue juga inget, kayaknya anak-anak si Indra di ini dah kantor Bintaro. Nantilah kalau ada kesempatan gue DM. Dia di DM duluan gue. Ya kan? Ya udah. Sekalian ya kan. Tuh lihat tuh cuma 7 menit ya Ki ya. Kalau gue 7 menit deket lah sini. Iya makanya. Sama satu lagi nih nanti bakalan gue undang juga nih yang orang Pondok Kacang ini. Iya ntar gue coba cari nomornya. Biar mungkin ini cerita gue. Ceritanya dia versinya juga, dia nanti versinya gitu. dia gitu. Dia kan pendakian ini total 5 malam ya? 5 malam ya? Iya 5 malam. Iya sama di base camp sama ke base camp lagi ya? Gitu. Sama satu lagi plus ke Bromo ya? Iya ke Bromo. Nah selama pas turun ini kan temen lu yang sempet kakinya diglenutin monyet itu berarti ditandu tuh pas turun? Ditandu. Ditandu? Enggak ditandu. Dia bisa jalan cuma pakai trekking pole pelan-pelan. Oh dan dibantu ya kiri kanan? Iya dibantu kiri kanan. Okay. Gitu enggak pakai tandu dia. Sampai jam berapa itu dia? Itu juga baru inget gua si kakek itu tadi ke pagi dia bisa jalan. Begitu ngomongnya. Dan ternyata emang bisa jalan katanya cuma emang agak masih sakit. Nah berarti kan pas di base camp lu nih udah ditungguin sama sepuh itu ya? Iya. Udah dari berapa desa itu dia? 13 desa dia. Jauh juga. Makanya, 13 desa gua nggak tahu udah. Cuma satu desa ke satu yang lain tuh berapa jam. Iya. Tahu sendiri lu. Dia ngerasa berarti ya ada yang ngirim Fatihah ke dia gitu. Iya, karena geterannya gitu ya. Gue juga nggak ngerti kan orang-orang begitu mah orang-orang ya. Iya, mainnya batin kalau. Iya, menurut gue sih ya di luar nalar yang kayak gitu mah gitu. Jadi kayak orang lu bisa olahraga di sini, tahu dia ngilang di sana gitu. Ada kayak gitu. Emang. Pernah ngalamin juga itu kan bokap juga bisa ya. Gitu ngalamin. Jadi ada satu kejadian ada orang sakit. Nah, itu deket banget kan sama bokap gitu kan. Nah selama di rumah sakit berbulan-bulan itu kata keluarga besarnya bokap gue yang nungguin gitu. Pas meninggal pun dia pengennya di rumah. Gue pengen ke rumah si Lukman aja gitu ya. Nah dia datang nih sekeluarga ke rumah. Kata dia makasih ya udah ini temenin. Rumah sakit. Gue juga tahu kagak kata bokap gue kalau dia sakit gitu kan. Loh, bokap lu misalnya di rumah aja ya? Iya gitu. Makanya gue juga tahu enggak gitu. Lalu kemarin siapa yang nungguin katanya gitu. Itu pernah juga kejadian tuh? Iya kejadian. Itu nyata orang keluarga besar ngumpul kok gitu. Jadian. Bukan orang sembarangan oleh. Makanya. Oke, kan sempet pas lu sama base camp pas tidur di yang tempat itu ya, tempat homestay-nya ya. Homestay. Ada temen lu yang perempuan ini tidur, tapi temen lu ngeliat dia bangun dan ternyata pas udah tahu dia ditindiin. Iya. Kirain tuh si Nindi belum tidur. Iya. Iya. Ternyata dia ada di bawahnya. Dia di bawahnya, dia duduk gitu. Didudukin sama perempuan itu loh. Gue ngeliat itu palanya Nindi, ini bukan maksudnya gitu. Ya udah. Tapi perempuannya pakai baju apa tuh? Gelap kan ini dimatiin. Intinya kan bentuk
rambut panjang. Cuma kan kalau misalkan ini nggak kelihatan, hitam gelap gitu. Oh iya, karena emang ada kelihatan rambut Iya, aja ya. kelihatan Berarti rambut. perempuan Wah, udah nih gitu ya. perempuan, iya gitu. Tapi lu di homestay itu ada ngerasa yang aneh nggak sih tentang suasana suges di situ? Enggak, itu yang gua flashback tuh. Ternyata itu bekas kuburan semua. Homestay sampai musola tau kan? Iya. Sampai Ranurugelo. Nah, itu dulu kuburan. Oh, itu sejarahnya. Iya. Itu kuburan semua. Gitu. Kan kalau lu mau naik ke Semeru nih, lu jalan dulu nih. Set. Kan di atas kuburan tuh. Iya. Yang sebelum ke gerbang. Iya. Nah, itu kan kuburan. Nah, itu dari situ sampai sono. Itu kuburan tadinya. Awalnya. Awalnya. Kayak gitu. Oke nih Bang Lukman, kayaknya kalau kita ngobrolin masalah-masalah ini nggak bakal habis-habis ya. Makanya. Oke, thank you banget Bang udah datang. Ya, siap. Next nanti datang lagi aja Bang, gak usah Amin. sungkan pulang kerja. Siap. Liatin di rumah. Siap, Cari siap. aja, dekat Indo tahu kan tempatnya. Iya. Oke, thank you banget Bang. Tidur bisa ntar temenin ntar. Siap, Sama yang ini tuh sampingnya. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin ada mau promosiin nih. Tadi kan lu sempet punya usaha juga Bang ya. Oh, usaha sih sama temen lah gitu. Usaha apa itu Bang? Sepatu. Sepatu. Ya kasualan lah. Casual. Anak-anak kasual Oke. gitu. Adidas. Itu ori. Ori ada, mau yang fake juga ada gitu. Oke. Itu gimana Bang caranya kalau bisa buat mesen-mesen ke lu? Sama gitu. Apa langsung ke IG lu aja apa gimana? IG boleh, TikTok juga boleh. Oh, TikTok jualannya. Ada, kita kan juga online juga jualannya Oke, TikTok. Selain di TikTok di mana gitu? Shopee, Tokped gitu? Shopee ada, Tokped. Tokped ada. Nanti dikirimin aja ke ini Kiki, Siap. nanti biar dicantumin di Siap, ini. siap. Mau mampir juga ke toko boleh. Toko di mana adanya? Daerah Karawaci, Palmesmi, dekat rumah. Oh, toko ada di sana. Iya, Oke, gitu. oke. Pokoknya mau nyari kasualan, Orian, Adidas, Ah. Adinda atau apalah namanya, datang aja WA. Iya, benar datang aja langsung ya. Itu ada ya, mau yang ori, mau yang KW, mau yang ini ada ya semuanya. Iya, siap. Oke Bang, pesan-pesannya apa nih Bang? Pesan sih kalau untuk pendakian ya, pendakian sih satu doa mah emang bener selalu kan. Ya. Gitu. Terus restu Orang tua. paling utama orang tua gitu kan. Dan yang terpenting sih nggak bawa macam-macam. Gitu. Satu lagi kejadian tersebut emang jatuhnya yang tidur di rumah gua nih si Lai orang Medan, ternyata dia bawa tuak gitu. Oh, awal mulanya jadi kayak gitu. Iya. Tuak dari Medan. Iya, enggak tuak di situ. Oh, tuak di situ. Iya, bukan gue taunya itu tuak karena gue minta air. Lai, minta air dong. Ya, ada nih. Di Aqua dong warna putih. Iya. Ya kan, gue minum anjir panas. Apa nih tuak kata dia. Ah, lu gila. Itu di track gue minum. Iya. Gua minum di track. Wah, Karena gila semua lu. kejadian pasti ada sebab dan Iya, akibatnya ya. Itu sebenarnya. Jadi lu namu ke rumah orang ya Harus lu bersih. Bersih gitu. Makanya kalau naik gunung tuh intinya teman-teman lu harus steril sama hal-hal begitu. Begitu aja sih. Nggak usah takut naik gunung. Iya. Pelajarannya juga bagus. Miniatur kehidupan kan gitu. Semua orang juga beda-beda. Kenapa dia suka naik gunung gini, pasti beda-beda jawabannya. Nggak bakal ada yang sama. Intinya mah kita bisa lebih bersyukur lah kalau naik gunung tuh gitu. Dan kalau ditanya kapan Bang naik gunung? Mungkin besok. Mungkin iya. Iya. Mungkin iya. Oh gimana? Besok gas gunungan nih, gunung sehari lah. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Lukman. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.